Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Nah, sekarang Aries, Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apa sih yang membuat hubungan ini berbeda dari hubungan yang lainnya ya. Nah, ini bisa menurut kamu, ini bisa menurut seseorang yang kamu pikirkan ya. Oke, baik. Dari satu tumpukan kartu tarot akan Mari bagi menjadi 3 tumpukan yang bisa kamu pilih ya. Nah, di sini kamu boleh nanya tentang pasangan kamu sekarang, atau mantannya kamu, atau gebetannya kamu, atau siapapun dia ya. Oke, baik. Sudah ada 3 tumpukan. Tumpukan berbunga warna kuning, tumpukan berbunga warna hijau, dan terakhir tumpukan bunga berwarna merah. Oke, silahkan dipilih. Untuk menghemat durasi, Mari akan langsung saja memulai untuk membaca tumpukan kartu yang pertama ya, yaitu bunga warna kuning. Oke, baik Aries. Apa yang membuat hubungan kamu dengan dia berbeda dari hubungan yang lainnya ya? Oke, set. Oke, jatuh cinta pada pertama kali gitu ya, atau selalu sering merasakan seperti jatuh cinta berulang-ulang kali. Nah, kayak gitu ya dia poinnya di sana. Jadi ini tuh kayak terasa dalam gitu ya, tumbenan untuk beberapa, dalam tumbenan tapi terus langsung dalam gitu loh. Di situ tuh yang kayak tulus gitu ya, ngerasa ih aku kok sayang banget sama ini orang, aku kok cinta banget sama ini orang. Nah, seperti itu ya. Dan dalam relationship ini Mari rasa hubungannya itu tuh kayak hubungan yang saling support, atau salah satu itu tuh nge-support dia yang lain gitu loh ya. Misalnya kamu Aries nge-support pasanganmu, atau pasanganmu justru yang mensupport kamu gitu ya. Ayo semangat, kamu bisa begini, kamu bisa mampu dapetin itu dan sebagainya gitu ya. Atau yang kayak kamu senengnya apa, bakso ya, oke aku beliin ya. Nah itu tuh juga bisa yang kayak gitu modelnya ya. Jadi yang kayak nge-support, menambahkan rasa bahagia kayak gitu ya. Dan saya lihat hubungan ini tuh termasuk hubungan yang polos, karena salah satu di sana tuh ada yang memang pure banget ini jiwanya, nggak tahu apakah itu kamu ataukah itu pasanganmu, tapi pure sekali gitu. Ada ada ininya ya, gimana ya, pure itu ya, polos, culun-culunnya juga ada di sini. Kalau Mari lihat ya, ada culun-culunnya salah satu orang di sini gitu. Dan karena keculunan ini tuh, tapi culun dalam artian yang positif ya, bukan culun artian negatif, tidak ya, bukan yang bodoh, bego, nggak kayak gitu. Apa ya, culun dalam kayak kanak-kanak gitu, kayak kanak-kanak dalam menjalani hubungan, namanya anak-anak ya. Jadi dia tuh pikirannya positif aja, yang baik aja gitu ya. Nggak ada neko-nekonya di sana, nggak ada kayak modus-modus udang di balik rempeyeknya, nggak ada. Ya memang ketika dia menyatakan cinta, di sana dia memang beneran cinta gitu ya, bukan ngegombal gitu loh. Bukan itu hanya menyatakan sesuatu yang palsu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, enggak. Ketika dia bilang aku sayang kamu, ya memang itu sayang gitu ya. Aku jatuh cinta ke kamu pada pandangan pertama, lah itu benar. Nah kayak gitu ya. Jadi nggak pandai di sana tuh selingkuh-selingkuh gitu ya, salah satunya serius gitu untuk mengekspresikan cinta bersama dengan orang yang dia cintai. Dia di sana tuh bisa sangat-sangat serius sekali. Nah gitu ya, peduli pada orang yang dia sayangi. Nah jadi entah itu kamu atau pasanganmu ketemu gitu, wah ada ya orang senaif ini, dalam artian positif ya. Wah ada orang sepolos ini ya. Wah ada orang yang semendalam ini menyayangi aku, mencintai aku. Nah seperti itu. Tapi bisa aja dalam relationship ini memang yang salah satunya mau ini tuh kok kayak ini ya, memang populer ya, salah satunya di sini rasa-rasanya ini kamu dah Aries ya,
Biasa kan orang-orang kalian Aries itu kan gampang dipuja oleh lawan jenis gitu ya. Nah, tetapi walaupun mungkin salah satunya di sana banyak disenengin oleh orang lain gitu ya, oleh kandidat asmara lain gitu. Tetapi pasangan di sini tuh kayaknya nggak mau peduli gitu, nggak peduli gitu ya. Kamu mendapatkan atensi dari yang lain, yang dia pedulikan di situ bagaimana dia ke kamu. Nah, kira-kiranya gitu ya. Atau mungkin kamu nggak peduli bagaimana sepopulernya itu pasangannya kamu, tapi yang kamu tidak menganggap itu ancaman. Ya, mereka-mereka yang memberikan atensi pada pasanganmu, kamu nggak nganggap itu ancaman. Yang kamu pedulikan di sini tuh bagaimana sih sudah sikapnya aku mencintai dia, menyayangi dia. Nah, seperti itu. Dan saya lihat di sini tuh memang ya salah satunya atau keduanya akan merasakan diistimewakan gitu loh. Ya, diprioritaskan, diutamakan gitu, dihargai pendapatnya, dihargai emosionalnya gitu ya. Dirawat di situ. Ya, merasa terawat di sana. Gitu. Dan hubungan ini tuh kalau dalam satu kesepakatan, mari rasa nggak repot-repot ya ngambil kesepakatannya kayak gimana. Misalnya gini, seperti ujar-ujar di meme-meme yang ada di FB, di Instagram, cewek ya bikin pening, mau memutuskan makan di mana aja tuh mesti bikin makan hati dulu. Saya rasa dalam relationship ini nggak ada ya berlaku hal yang demikian. Karena yang satu senangnya kamu gimana beb, ayo kita begitu aja ya. Nah, kira-kiranya gitu. Kamu sukanya apa nih beb? Kita gitu aja gitu. Kita ke situ aja, kita lakuin seperti yang kamu mau aja gitu ya. Nah, jadi gampang ngeblend di sini. Gitu lah. Ya. Nggak yang Marila juga nggak banyak pertengkaran di sini ya. Nggak banyak keributan di sini. Adem. Cenderungnya itu tuh banyak ademnya. Walaupun mungkin salah satu mau kadang-kadang tuh bosen gitu ya. Walaupun udah diperlakukan baik, udah diperlakukan romantis gitu ya. Dihargai, dihormati. Walaupun sadar bahwa aku dicintai dengan begitu dalamnya. Tapi kadang-kadang mau ada rasa bosen. Soalnya salah satu di sini tuh ini ya, gairah semangat hidupnya akan sesuatu yang baru itu, hal-hal yang berbeda, differentness, itu tuh sangat tinggi. Tetapi ternyata yang punya karakter demikian, ya itu tuh tidak lantas membuat relationship ini tuh jadi kacau balau. Enggak juga gitu. Jadi kayak berhubungan tapi masih mendapatkan kebebasan. Nah, kayak gitu ya, mari tangkap di sini. Dalam satu relationship, walaupun itu sudah suami istri atau itu masih pacaran gitu ya, tetapi tidak ada pengekangan di sana, tidak ada pembatasan di sana, tidak ada larang-larang, kamu gak boleh gini, kamu jangan kayak gitu ya, nggak ada. Kalaupun ada yang banyak bacotnya gitu ya, banyak yang ngasih arahan, petunjuk, batasan-batasan dan larangan, tetapi yang lain mau ngikutin gitu. Kalau mari lihat, yang paling mau bebas dalam hubungan ini, dia justru yang paling banyak tuntutannya gitu ya. Tetapi dianggap oleh si pasangan nggak lagi nuntut. Dianggap si pasangan, oh iya, dia larang aku kayak gitu karena dia peduli sama aku gitu ya. Dia nggak bolehin aku ngelakuin itu karena dia itu tuh takut kalau aku tuh ada apa-apa, misalnya kayak gitu. Jadi tetap ada positive thinkingnya di sana. Dan ya lagi-lagi karena salah satu di sini memang sangat amat mencintai, mari rasa ada pengalaman, oh begini ya rasanya kalau dipuja sama pasangan ya. Oh gini rasanya ya kalau dikagumi gitu ya, dikagumi sama pasangan. Oh kayak gini ya rasanya dicintai dengan mendalam ya oleh seseorang ya. Nah gitu. Ada knowledge tambahan, ada pengalaman baru gitu loh. Itu ya.
kayak gini ya kalau sama orang yang dia cintain kita. Kita mau bandel, kita mau bawel, kita mau cerewet, kita mau banyak tuntutan, diiyain gitu. Kita mintanya ini, mintanya itu, diberikan gitu. Nah, di sana ya, itulah yang membuat hubungan ini tuh nampaknya menjadi hubungan yang istimewa. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya untuk kamu yang memilih tumpukan kartu kuning. Sekarang mari akan masuk ya untuk membacakan bagi kamu tumpukan yang warna hijau. Apa yang membuat hubungan ini tuh terasa berbeda dari yang lainnya? Set ya. Oke. Ya, oke ya. Jadi sama aja kalau mari lihat ya, hampir mirip sama. Jadi ini tuh dua orang yang saling mencintai. Gitu ya. Kalian sudah bertemu dengan dua orang yang saling mencintai. Gitu. Dan ini tuh cintanya mari lihat cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang dalam. Gitu ya. Jadi karena perasaan cinta ini tuh ada, gitu ya. Jadi di sana tuh ada trust, ada rasa percaya, gitu. Ya, jadi dalam hubungan itu nggak ada yang cemburu-cemburuan, gitu ya. Nggak ada yang egois-egoisan, gitu. Nggak ada yang ingin banyak larangannya, nggak ada, gitu. Jadi hubungan ini tuh sama dengan satu hubungan petualangan justru di situ ya. Jadi hubungan ini tuh kalau mari lihat bukan hubungan yang monoton kayak gitu ya, enggak. Selalu ada sesuatu yang baru di sana, sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang memang terasa aja dia berbeda daripada yang lain-lain gitu. Karena spirit bebas keduanya ini tuh ada gitu loh, ya. Spirit bebas duanya ini tuh ada, dan rasa percaya diri juga di sini tuh sama-sama tinggi. Makanya di situ tuh kalau pertengkaran tentang kecemburuan jarang ini. Kalaupun ada, itu tuh hanya sebatas gimmick-gimmick biar menghidupkan relationship aja, gitu ya. Bukan karena memang cemburu sungguhan, enggak di situ. Tapi hanya untuk menghidupkan suasana biar jangan monoton, asik mesra aja gitu ya. Asik nempel harmonis aja, enggak. Jadi kayak yang ya mau menjadikan sesuatu aja ya terjadi dalam relationship ini. Nah gitu ya. Dan ya spirit bebasnya itu tuh sangat luar biasa kalau mari lihat ya. Jadi yang tidak ada di sana tuh pembatasan. Dan justru di sini tuh akrab, hangat gitu ya. Karena ayo kita begini yuk, ayo kita gitu yuk gitu ya. Ada kekompakan di sana dalam mau mencoba hal-hal baru gitu. Ya. Jadi nggak ada di sini tuh ceritanya monoton. Walaupun hubungan ini tuh sudah lama dijalani, tapi hubungan ini tuh nggak yang sudah terprediksi. Alah paling besok kayak gini, alah paling lusa begitu, gitu ya. Selalu kayak tahu besok apa ya, besok gimana lagi ya. Kami akan kami akan seperti apa ya, gitu. Ada di sana tuh perasaan mendebarkan what next gitu. What next? Apa berikutnya di sini? Nah, kayak gitu. Ya. Dan saya lihat sama-sama polos ingin mengekspresikan cintanya. Jadi di situ tuh ndak ada yang jaim-jaim, aku nggak mau bilang sayang sama dia, aku nggak mau bikin kayak gini sama dia, malu dong, gitu ya. Nggak ada di sana tuh jaim-jaimnya, jaga-jaga image di hadapan pasangan itu tuh nggak ada. Gitu. Ya udah, lagi pengen gini ya udah ngelakuin gitu. Lagi seperti ini ya seperti ini gitu ya. Jadi nggak yang kayak dibuat-buat gitu ya. Ya kalau memang lagi nggak mau dandan ya nggak dandan gitu. Apa adanya jatuhnya gitu ya. Ya kalau mungkin lagi marah juga ya boleh marah gitu ya. Jadi kayak apapun sikap diri ini rasa-rasanya tidak mendapatkan kritik dari si pasangan. Gitu, justru penerimaan dari pasangan. Kalaupun misalnya di situ tuh nggak dandan dia, alisnya botak, itu tuh hanya untuk bikin ketawa gitu loh, bukan menghina, bukan ngeledekin, ngebully gitu, enggak, tapi untuk sama-sama ketawa gitu-gitu ya kira-kira. Nah di sana jadi
ini tuh ndak banyak palsunya gitu ya, ndak banyak palsunya. Dan mari lihat juga bisa saling memuja di sini ya, saling memuja. Jadi tapi ini unik, hubungannya saling memujanya itu tuh dengan teknik yang unik, bukan memuja dalam artian seperti rata-ratanya orang. Ini tuh ada kayak sandi-sandi khususnya gitu ya. Ini tuh ada love language-nya itu tuh yang rahasia, misalnya kayak gitu ya, hanya mereka berdua yang tahu gitu. Orang mikirnya apa gitu ya, tapi mereka sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan itu tuh sama-sama paham gitu ya. Ini hanya untuk merekatkan relationship misalnya di situ. Dan saya rasa untuk saling mencampuri nggak ada gitu ya dalam hubungan ini, mendikte, mencampuri gitu ya, rasa-rasanya tidak. Di situ tuh yang lebih monggo silahkan kamu mau lakuinnya kayak gimana, monggo jalan-jalan gitu ya, nggak yang kamu sama siapa, kamu lagi di mana, kamu apa gitu ya. Mari rasa nggak yang bawel-bawel gitu loh. Tapi oh kamu mau mancing, monggo silahkan, malah dibeliin lagi kopinya, nih bawa ya kopinya nanti untuk kamu ketika mancing gitu-gitu ya. Saling supportnya di situ, saling menambahkan sensasi bahagianya di situ gitu ya. Jadi kalau mari lihat seru ya relationship ini, seru banget. Memang mungkin untuk beberapa tidak yang ini ya, banyak uniknya lah pokoknya ya, banyak uniknya. Relationship ini pasti secara otomatis berbeda ya, cara ngejalani relationship ini sama cara menjalani relationship yang lain yang sudah pernah dijalani atau yang nanti bakal dijalani, ini tuh bakal berbeda gitu. Soalnya spiritnya dengan yang lain-lain itu tuh belum tentu akan sama seperti spirit dalam relationship ini. Karena spirit dalam relationship ini persahabatan ada di sana gitu ya. Persahabatan ada, rival untuk menjadi lebih baik juga ada di sana gitu ya. Saling supportnya juga di sana kelihatan ada. Nah seperti itu, kesenangan, kesukaan, kok rasa-rasanya juga mirip-mirip, serupa gitu ya. Jadi udah kayak terasa klop aja sesungguhnya hubungan ini. Dan karena di sini tuh saling mencintai, mari lihat spirit-spirit yang kayak gini tuh bisa tidak memilih untuk bersama secara fisik gitu ya. Namun kalau terkoneksiannya ini tuh bakalan jadi panjang. Jadi ini gini ya, hubungan yang kayak gini tuh bisa suatu saat bubar, berpisah, bercerai, tapi judulnya aja yang bubar gitu ya. Yang tadinya suami istri menjadi mantan suami istri, yang tadinya pacaran menjadi mantan kekasih gitu ya. Tapi koneksinya ini tuh masih akan terus di sini, mari lihat gitu ya. Dan dalam perpisahan itu tidak ada di sana tuh dendam, tidak ada dendam, makanya bisa tetap harmonis apapun judul hubungan ini. Itu yang istimewanya ya. Oke, baik, mungkin itu aja ya yang bisa mari bacakan bagi kamu yang memilih tumpukan bunga berwarna hijau. Terima kasih sudah ikut memilih ya. Sekarang mari akan masuk untuk membacakan kamu yang memilih tumpukan kartu tarot dengan bunga warna merah ya. Oke, baik. Apa yang membuat hubungan ini terasa berbeda daripada hubungan yang lainnya? Oke. Ya. Ya, jadi dari hubungan ini tuh akan dapat tahu ya, kekokohan cinta itu tuh seperti apa sebenarnya. Dalam hubungan ini tuh ngerti, oh begini ya kalau cinta yang dewasa ya. Gitu ya, cinta yang dewasa dalam artian semua aspek gitu ya. Di sini tuh bisa walaupun statusnya masih pacaran, tapi perlakuan, pola dalam relationship ini tuh udah kayak rasanya seperti perlakuan suami istri gitu ya. Misalnya mengambil tanggung jawab pada
hidupnya si pasangan, padahal masih pacaran nih, gitu ya. Atau misalnya ketika si pasangan punya problem, punya masalah, nggak yang cuci tangan, nggak yang kabur, nggak yang lari, nggak yang masa bodoh, tapi ikut mengambil, memikul persoalan itu, terlibat gitu, ada keterlibatan di sana. Oh, kamu ada problem ini ya, kayaknya aku bisa selesaiin dah. Udah, aku bantu kamu ya, bikin gini gitu loh. Ya. Jadi ini bukan hubungan yang ditatap hubungan sebentar ya. Tapi ini akan menjadi gambaran hubungan yang mendalam seperti itu. Ya, mendalam. Dan saya rasa ini dua orang yang memang saling mencintai. Memang saling menyayangi di sana. Walaupun ini terlepas apakah hubungannya akan langgeng masuk ke pernikahan, tapi belum nikah aja ya, seperti kata Mari tadi, sudah kayak ketemu sama figur suami atau sudah ketemu sama figur istri nih, gitu ya, di sana. Jadi udah seperti soulmate, ya kamu adalah aku, ya aku adalah kamu gitu, ya di sana. Dan dalam relationship ini tuh ada satu yang karakternya itu tuh kenceng banget, karakternya kuat banget. Tapi karakter yang kuat ini tuh bukan untuk merusak, tapi justru untuk mengokohkan gitu. Walaupun mungkin salah satunya banyak perintahnya, banyak suruhannya, banyak larangannya gitu ya. Banyak campur andilnya gitu loh. Tapi justru dengan sikap yang seperti itu jadi tertib. Relationship ini tuh jadi tertib. Nggak terlalu banyak di situ tuh persoalan-persoalan, nggak gitu banyak jadinya. Terutama persoalan yang sebenarnya itu tuh bisa dicegah. Jadi nggak ada. Sebelum persoalan datang, satu orang di sini tuh udah duluan mengelakkan ya dari persoalan itu. Nah, di situ. Jadi kalau ini hubungannya menjadi suami istri, Mari rasa ini tuh bisa awet. Gitu loh. Soalnya sudah ada satu yang merancang, satu melindungi, satu yang sudah memang bertanggung jawab penuh, dan yang satunya lagi, Mari lihat bisa membaca niat dibalik sikapnya si pasangan. Jadi tidak menganggap bahwa sikapnya si pasangan itu tuh sesuatu yang justru memberatkan dirinya. Tetapi dia tahu, wah ini tuh punya maksud tujuan yang baik gitu ya. Jadi kalau untuk pertentangan, Mari rasa dalam relationship ini tuh enggak ada lagi ya. Dan dalam hubungan ini, Mari lihat ini tuh kayak nyari partner gitu ya. Jadi benar-benar nyari partner, bukan hanya sebatas mencari kekasih meye-meye, tetapi memang cari partner hidup. Ayo kita bareng-bareng dengan kebersamaan kita ini, hidup kita jadi lebih baik gitu ya. Jadi ini tuh yang kayak kita jangan miskin terus, kita harus kaya di sini gitu. Ada semangat membangun hidup yang lebih mapan, lebih sejahtera, lebih aman. Nah kayak gitu dia. Jadi hubungan ini Mari tangkap serius gitu ya. Serius. Tapi seriusnya bukan tegang gitu ya. Tapi serius untuk ngebangun gitu ya. Menguatkan relationship ini. Gitu. Dan membuat relationship ini tuh bermakna dia. Melalui hubungan ini tuh ada dia tumbuh secara ekonomi misalnya, tumbuh secara keterampilan misalnya, tumbuh menjadi jiwa yang lebih kuat gitu ya, lebih tahan banting gitu ya, di situ. Tumbuh yang tadinya jadi penakut akhirnya berani gitu. Ya. Dan karena ini dua orang yang saling mencintai gitu ya, Mari rasa banyak bahagianya dalam relationship ini. Banyak bahagianya gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa dirayakan di sini. Gitu. Ya. Karena ada support juga di sana, ada bantuan di sana. Gitu ya. Ada yang memotivasi juga di sana.
dari hubungan ini juga kayak dapat tujuan hidup gitu loh. Wah, aku ini nggak bisa nganggur terus. Mesti aku ini tuh dapat kerjaan yang layak, gajinya yang besar. Soalnya aku tuh pengen nikah sama dia, biar dia tuh bisa dimaharin dengan baik, misalnya kayak gitu. Ada tujuan hidup. Yang tadinya mungkin lontang-lantung di sana gitu ya, boboknya di emperan toko orang, gitu ya, istirahatnya di masjid, mandinya di SPBU misalnya gitu ya. Ketika bertemu kamu dan dia, entah ini kamu ataupun ini dia, ini tuh jadi ada, aku nggak bisa kayak gini terus. Aku harus punya kehidupan yang mapan biar aku tuh layak menjadi pasangannya dia, gitu ya. Atau misalnya ini sudah jaya, baru ketemu kalian sudah dalam kondisi sama-sama jaya, gitu ya, sudah sama-sama hebat gitu. Karena ada kemungkinan orang-orang hebat ini yang dua-duanya ketemu ya. Orang-orang yang sudah mapan di dunia sosial gitu ya, orang yang sudah bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, dalam pertemuan ini semakin nampak di situ tuh ya, kelihatan, kalau kami bisa mempertahankan relationship ini, nggak ngerti nih kami bakal bisa dapat apa lagi nih, pasti lebih besar daripada ketika mendapatkan sesuatu dengan upaya pribadi, dengan upaya sendiri gitu. Karena didampingi dia orangnya punya channel banyak, bisa punya modal yang banyak, misalnya kayak gitu ya. Mau memotivasi, mau menyemangati gitu ya. Membuat aku jadi lebih berani untuk tampil diri misalnya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ada pertumbuhan dalam hidup dan sama-sama tahu gitu, oh begini ya caranya ngejalani hubungan yang dewasa dan bertanggung jawab ya. Tentu bertanggung jawab di sini ya, bukan hanya dewasa dalam artian pahamnya seksual aja gitu ya, enggak. Tapi semua sektor kehidupan terasa lebih dihadapi dengan dewasa seperti itu. Ya, di sana. Ini tuh kayak ketemu sama figur ibu, sama figur ibu yang merawat, menjaga, memberikan pemahaman tentang apa itu cinta kasih sayang, kelembutan, kepedulian gitu ya. Perawatan, pengasuhan, penjagaan gitu. Atau ini bisa ketemu sama figur bapak kayak mana tuh ya, yang mengokohkan, yang bertanggung jawab gitu ya, yang menjaga, melindungi, mengamankan gitu. Nah, di sana ya. Jadi ada satu yang kokoh di sini dalam hubungan gitu, dan yang lain semakin mempertambah kekokohan ini. Gitu, atau ya saling nguatin lah di sini intinya. Ya, dengan cinta tentu saja, dengan cinta yang tulus. Ini ada Two of Cups. Ini tuh dua orang yang saling menyayangi di sini. Gitu ya, yang sudah melihat visi hidup tuh panjang ke depan. Kita mau ngapain di depan? Mari rasa sudah sering ya perbincangan seperti itu. Ataupun kalau tidak dibincangkan, tapi kayak ngelihat si pasangan aja, wah dia mau ya ngelakuin ini, dia mau ya ngelakuin itu. Jadi akhirnya di situ tuh, oke, aku nggak akan ngecewain dia. Aku juga harus bisa sama baiknya dengan dia. Aku harus bisa juga sama mampunya dengan dia. Jadi kuat relationship-nya ini. Gitu kalau mari lihat ya. Oke, baik. Ketiga tumpukan kartunya sudah mari baca. Ya, terima kasih sudah ikut memilih. Semoga Pang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.